kurikulum vitae dari pemateri pada pagi hari ini. Bisa disimak ibu-ibu ya, ini luar biasa ibu dokter ini, pengalamannya sangat mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Nama lengkap Ibu Dr. Hajah Teti Ratnasih, MAG, CIPS, CHT, CNLP. Tempat tanggal lahir Yogyakarta. Oh, orang Jawa ternyata, sama kayak saya, satu rumpun ya. 16 Agustus 1973, satu hari sebelum merdeka lahirnya. Pekerjaan sebagai dosen Fakultas Tarbiyah di UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Golongan atau pangkatnya lektor kepala. PNS ya? Oh, alhamdulillah. Email tetiratnasih@uin.ac.id, nomor HP 0813 9506 3660. Bagi yang membutuhkan nanti bisa konsultasi, bisa minta ya ke guru. Alamat Komplek Citra Biru, Blok E nomor 2, RT 4, RW 8, Pasir Biru, Cibiru, Bandung 40615. Putra 3 orang laki-laki, jagoan semua ibu. Oh, panggelisna ibu ternyata ya. Latar belakang pendidikan, beliau menempuh SDN Cipadung 2, kemudian MTS-nya Persis 76 Garut, MA-nya Darussalam Ciamis, S1-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Bahasa Arab, S2-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Islam, dan S3-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Islam. Pengalaman atau jabatan kerja cukup banyak sekali ini ibu. 2021 sampai sekarang tim perencana kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Sunan Gunung Jati. Kemudian Oktober 2019 sampai sekarang sekretaris Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Gunung Jati. Juli 2019 sampai sekarang sekretaris Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Gunung Jati. Dan masih banyak ya, tidak akan saya sebutkannya dan lain-lain, luar biasa. Kemudian pengalaman narasumber. Nah, ini pengalaman narasumber juga banyak sekali beliau mengisi di berbagai acara dan memang tentang keparentingan kebanyakannya. Jadi bagaimana memberikan sentuhan terbaik buat anak-anak. Jadi intinya ibu ini adalah seorang trainer. Kemudian ini di kelas seminar workshop, beliau certified international parenting specialist, tempatnya di American Academy of Project Management. Luar biasa ya. Jadi ini banyak sekali beliau, artikelnya juga banyak. Ibu sudah ada buku ibu yang ibu. Oh, sekarang harus arti. Oh, ini ya buku ini. Oh, iya. Oke. Kemudian yang terpenting ini seorang dosen, apalagi S3 dan pemateri itu memang harus banyak ada perjalanan ke luar negeri, baik penelitian maupun kunjungan kerja. Nah, ini perjalanan luar negeri dan tujuannya 2011 pernah ke Singapura penelitian, 2012 ke Malaysia penelitian, 2013 Thailand kunjungan kerja, 2014 ke Taiwan, 2015 ke Turki, 2016 ke Mesir, 2017 ke New Zealand. New Zealand itu Selandia Baru ya. Baik, langsung saja ibu-ibu kita sambut, daripada lama-lama ya, kita sambut pemateri kita pada pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal rada ngagas sekali deui. Duka ikhlas bukan teu sih ikhlas. Cobi salam salam
ikhlas. Kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat. Mana semangatnya ya teh? Good morning ya. Good morning. Selamat pagi. Bunda-bunda berkerudung kuning cantik sekali. Aku mau beli kompak koneng. Koneng emas. Sekarang sedang Imlek ya. Imlek itu identik dengan jeruk mandarin. Ya, jeruk mandarin yang kecil. Nah, ya. Itu simbol kemewahan, simbol kemenangan, ya, kebahagiaan dan sebagainya. Ini saya sambil berdiri. Kurang nyaman kalau tapi ini semuanya dulu nanti enggak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kober ya, Kepala Kober Al-Waqiah. Ini saya nulisnya Ciparai. Harusnya Babakan Ciparai ya. Makanya ketika di awal ini Ciparai jauh sekali, kata saya hampir 2 jam dari rumah. Ternyata tidak terlalu jauh, hanya masuk gangnya lumayan ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Sekali lagi terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Kober Al-Waqiah Babakan Ciparai. Terima kasih atas undangannya, kepercayaannya, dan sugesti positif. Karena saya dari tadi mendengarnya sugesti positif. Banyak memuji saya yang belum tentu seperti itu. Ya, alhamdulillah terima kasih. Yang saya cintai para pengajar ya, para pengajar di Kober Al-Waqiah, juga stafnya beserta seluruh keluarga besar Kober Al-Waqiah. Al-Wasi'ah ya. Oh betul, Al-Wasi'ah. Al-Wasi'ah, mohon maaf Al-Wasi'ah. Sekali lagi, semua dewan guru dan juga pengajar termasuk stafnya di Kober Al-Wasi'ah. Betul ya? Al-Wasi'ah. Kemudian yang tak lupa juga saya cintai, saya banggakan, Bunda, gak ada ayah ya? Bunda, orang tua wali, siswa Kober Al-Wasi'ah. Semangat pagi? Semangat. Semangat pagi? Semangat. Sebelah sini lebih kenceng. Sini belum keluar. Mungkin ingat itu ya tadi Pak, ingat cucian, gerhun gitu ya. Tapi luar biasa hari ini hadir karena diundang oleh Kober Al-Waqiah, terutama oleh Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya mulai dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini melihat yang kuning-kuning rasanya cerah sekali. Ini tadi mahasiswa saya Miss Rina ya. Oke, lupa lagi karena udah lama tidak bertemu, kemudian juga kuliah online ya. Dan dosen pembimbingnya siapa teh? Bu siapa? Oh, dokter Randa Tuti. Ada dokter Randa, ada dokter ya. Kalau dokter Randa tahun sebelumnya S1 sebelum SAG. Sebelum SAG. Jadi kalau untuk S3 tadi dokter itu menghilangkan andanya. Menghilangkan andanya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini judulnya tentang, saya begini aja ya supaya belakang kelihatan. Seminar hipnoparenting. Pernah dengar hipnoparenting, Bunda? Ibu guru pernah dengar hipnoparenting? Sering aja. Sering.
Oh, belum paham. Kalau bunda-bunda sering mendengar? Oh, belum. Oke, baik, sekarang berarti di sini ada 9 hipnoparenting, judulnya kunci anak yang semuanya hebat. Sekali lagi, kunci anak yang hebat. Mana? Hebatnya hebat. Kok gitu? Ada anak-anak ingin hebat, ada ibu-ibunya nggak kelihatan ya. Sekali lagi, kalau menyebut hebat begini, kunci anak yang keren, tepuk tangan untuk bunda semuanya. Begitu ya. Oke, baik. Apa sih itu hipnoparenting? Saya sedikit saja menjelaskan. Nah, tadi bunda menyebutkan kunci anak yang hebat. Kunci anak yang hebat. Oke, siapa yang hebat? Anak. Ibunya? Heboh. Ribut ibu Maya. Ribut. Oke. Baik. Anak hebat itu apa sih? Nah, soleh, boleh. Apalagi? Pinter. Berani. Apalagi? Aktif. Apalagi? Oh, jangan lah. Gini aja. Apalagi? Anak hebat itu? Anak yang bisa membanggakan. Membanggakan. Anak yang bisa membanggakan. Terus? Jujur. Berani. Ayo, bunda. Berani. Kreatif. Aktif. Sabar. Di tenggulan kurang ajar anak sabar. Sabar? Ya apa-apa. Karena sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Orang kan bilang sabar dia ada batasnya. Tapi ternyata kalau dibatasi udah nggak sabar lagi. Tapi bu habis capek, berarti udah nggak sabar. Habis sabar. Ya, baik, tadi disebutkan anak yang hebat adalah jujur, kreatif, aktif, inovatif. Apalagi tadi? Sabar, berani ya. Pertanyaannya, bunda begitu? Jawab ya. Bunda begitu? Sekali lagi, bunda begitu? Sekali lagi, bunda begitu? Bilangnya yes. Lihat. Hipnoparenting itu ada 2 kata. Pertama, hipno itu hipnosis. Pernah dengar? Ibu pemilik pasar, sok ayam makan hipnotis? Ya. Hipnotis itu terpana, sehingga hatinya mengikuti apa yang dipanaki. Panaki. Jadi kalau misalnya bunda belanja ke mall atau ke pasar, ayo belanja bunda, silakan dilihat, ditinggali orang tanya, dicoba aja kan, coba, gitu kan, coba, bunda bagus, gitu kan, akhirnya orang teh beli, boboh oke, betul nggak? Itu terhipnotis. Jadi hipnotis itu bukan sesuatu yang seram, bisa dimanfaatkan. Buktinya saya dapat sertifikat internasional. Sekarang orang manfaat hipnotis itu bukan untuk hal magic, bisa bersertifikat. Ternyata orang sekarang berobat lebih banyak ke hipnoterapi karena gangguan mental. Meskipun misalnya penyakit gula gitu ya, penyakit diabetes, pada akhirnya orang berobat kepada hipnoterapis. Kenapa? Karena lebih aman. Karena mindset atau hati atau perasaan atau pikiran yang dirubah. Gitu. Makan obat tapi itu terus gitu. Ya, nggak bakal sembuh. Ke dokter, tapi ke dokternya suruh terus mau beres. Jadi yang sembuh itu diri sendiri, bukan orang lain. Itu hanya perantara orang lain. Termasuk saya sekarang hipnoparenting, yang membuat anak hebat itu siapa? Bunda sendiri. Karena anak-anak
sampai kapanpun, terutama anak usia dini, itu pengasuhannya masih dalam genggaman orang tua. Masa emas. Jadi hipnosis itu kita tinggal mau nggak gitu, merubah. Seperti tadi saya pertanyaan, Bunda udah hebat belum? Bingung, hebat tentunya. Bingung kan? Termasuk guru-guru hebat nggak? Tah. Semua orang mengatakan keraguan, sehingga perkataan itu atau pemikiran yang ada di dalam kepala seseorang itu akan mempengaruhi gerak tubuh, aktivitas dan cita-cita. Kita kan sering dengar orang sudah habis madana itu udah cuma dulu keren gimana. Sering dengar gitu ya. Apalagi guru-guru yang mengajar anak-anak buat hebat, kalau gurunya enggak percaya diri sebagai guru yang hebat, atau Bunda percaya diri sebagai orang yang hebat, Bunda yang hebat, jangan harap anak-anak bisa hebat. Jadi hipnosis itu adalah kita nanti ke pengertian hipnosis. Sekarang kita dulu ubah dulu mindset. Mindset itu apa ya? Pola pikir. Muncul orang tuh bisa dongkap kakober ayeuna aya kegiatan parenting dihesekeun ti sawengi oge. Rudek gitu. Aya we rudek teh. Tapi kalau sudah kita disetting pikiran kita, besok pokoknya abdi kudu ngiringan seminar hipnoparenting yang diadakan Kober Al-Wasiah. Itu selalu dimudahkan. Mungkin dalam agama kita niat ya Pak. Niat, tapi orang teh kadang-kadang sok geureun karena niat teh. Teu niat. Ya, oke. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi seseorang yang hebat, meskipun kita merasa nggak hebat, sekarang rubah mindset kita, pola pikir kita menjadi yes hebat. Sehingga langkah kaki itu kita itu biasanya mantap, percaya diri. Ibu guru juga jangan lupa. Jadi untuk menjadi guru yang hebat nggak selalu harus hebat, tetapi mindset yang hebat. Jadi hipnosis itu adalah mindsetnya. Ya, oke. Jadi anak hebat, yes, gitu. Bunda hebat, yes. Kober Al-Wasiah hebat, yes. Gitu, kan asik. Orang yes yang selamanya yes, itu teman-temannya sekeliling jadi ikut yes. Tuh, baru dapat yes. Ayo kabar udah semangat hari ini Bunda calon. Ayo tuh. Ya, Dede di Baksula. Nyari yosret tadi. Nah, tapi kawan tuh orang tuh ayah nyontohan oke tuh. Ya. Jadi tidak ada hipnonya, tidak menghipnosis. Oke, ya. Jadi kalau dalam badan kita mengatakan tidak, maka tidak terjadi. Kalau dalam badan kita, pikiran kita mengatakan yes, itu terjadi. Contoh, Kober Al-Wasiah hebat? Yes. Kober eta mah kan dipangker. Nah, tuh putrana disakolakeun ka dieu. Kadang we da teu aya deui. Ye. Aduh, eta terang. Sepertos Bunda bade ka dokter. Kunaon Bun? Ieu cenah panas terus tilu dinten telungsur-lungsur. Bade naon ka dokter eta? Susuganan we. Enggak yakin. Ya, susuganan. Jadi menyekolahkan anak ke Kober Al-Wasiah oke, susuganan pintar, susuganan hebat. Dan kita sebagai orang tua tidak pernah berupaya bagaimana Kober ini menjadi hebat bersama-sama. Kena sama guru kan. Padahal gurunya juga memerlukan
motivasi dari orang tua atau dari bunda. Nggak bisa lepas karena parenting. Parenting itu adalah pengasuhan orang tua di sekolah bersama, bukan oleh guru, tapi oleh guru bersama orang tua. Di rumah orang tua bersama guru. Jadi nggak bisa lepas anak itu. Ya? Oke. Nah, anak hebat. Oke. Tadi sudah sebutkan anak hebat itu apa saja, ya? Oke. Anak tuh bertanya, saya tuh hebat enggak ya? Saya tuh hebat enggak ya? Nah, yang membuat anak hebat itu siapa? Yang membuat anak hebat itu siapa? Tadi misalnya jujur, berani, kreatif, aktif, percaya diri ya. Yang membuat anak hebat itu siapa? Orang tua? Ibu guru siapa? Semua pihak yang terkait dalam pengasuhan. Terima kasih semua orang yang terkait di pola asuh sekitar anak. Jadi ibu guru, pak kepala, kemudian bunda, lingkungan semuanya menentukan anak hebat. Ya, itu namanya parenting. Tetapi ternyata parenting itu nanti akan dipengaruhi oleh bagaimana mindset yang ada di lingkungan. Gitu ya. Kalau lingkungannya para perampok, maka akan menjadikan anak itu hebat dalam hal merampok gitu. Itu contohnya. Tapi karena lingkungannya Khobar Al-Wasi'ah punya visi misi yang bagus, berarti mau dijadikan anak yang hebat sesuai dengan visi misi Al-Wasi'ah. Ini lewat aja dulu ya, karena yang tahu anak hebat itu ayah bunda. Nah, hipnoparenting itu terdiri dari hipnosis dan parenting. Kalau parenting sering mendengar ya? Sering? Atau baru mendengar? Oh baru? Ada yang baru? Suka dengar tapi belum tahu ya? Oke. Jadi kalau parenting itu adalah pengasuhan orang tua kepada anaknya. Berarti bunda itu setiap hari itu melakukan parenting karena ngasuh. Muntah ngasuh berarti itu parenting. Gitu ya. Nah, parenting itu pengasuhan orang tua kepada anaknya. Tetapi yang terjadi tidak menghipnosis. Menurut katanya kurang tiap hari tidur bersama dengan anak, makan, hidup bersama dari tahun berapa coba? Bertahun-tahun kan? Selamanya anak ada di sekitar kita, tetapi tidak menghipnosis. Kenapa? Jadi susah jadi anak hebat. Betul enggak? Seperti itu. Aika hoyong maya, haya tadi oke putrana hoyong soleh, hoyong bagus, hoyong aktif dan sebagainya. Ya, tetapi upayanya tidak menghipnotis. Nah, contoh kalau kita mau sahur, bunda, kalau mau bangun sahur itu kan biasanya kalau ibu-ibu duluan ya bangunnya ya, karena memasak dan sebagainya. Biasanya kalau yang nggak biasa bangun dengan mindset, dengan pikiran, pola pikir, itu pasti nyetel alarm. Jam 2 cenah bangun, nyetel alarm, bangun jam 2. Disadar bangun bangun tapi mareman. Bangun tapi mareman. Betul nggak? Kadang bangun sih cuma tunggu horean. Nah, karena itu tergantung pada yang lain, pada HP. Tapi kalau kita misalnya ya Allah demi ibadah saya sempurna kepadamu, misalnya nggak sholat ya, kan karena ibu tuh sholat, di haream gugah teh masak di benci atau sekali bapak-bapak. Ya Allah, meskipun saya nggak sholat, saya ikhlas bangun jam 2 untuk masak, untuk ibadah, untuk suami saya bekerjanya lebih giat, rezekinya lebih lancar, gitu kan? Anak saya menjadi hebat, gitu kan? Ya Allah, bangun ke jam 2, gitu kan? Itu biasanya bangun. Betul? Bener banget.
Saya sekarang setelah belajar hipnoterapi yang dulu sering sakit-sakitan, Teteh tahu mungkinnya saya dulu sering sakit-sakitan, sakit perut dan karena perut biasanya saya yang sakit perut. Itu sekarang berubah mindset bahwa saya sehat. Makanya di sepanjang perjalanan saya sehat, saya hebat itu aja Bu. Itu menghipnotis. Saya sehat, saya hebat. Kemudian lihat putranya misalnya namanya dedenya, siapa namanya dedenya? Dede Al. Oh kayak itu ya, kayak Baby L. Leslar. Coba tatap wajahnya setiap melihat anak. Jadi daripada orang tanya, bangun itu yuk dan sebagainya ya. Nah kita kan biasa berceramah begitu ya, tiap hari ya. Penceramah padahal tidak dibayar dari amplopan. Rugi. Jadi caranya dari semenjak kecil ya, hipnosis itu kita lihat tatap matanya. Kita bilang, Dede Al ya, Dede Al pinter gitu, terus saja kata-katanya soleh, pinter, jadi hafid, terus saja kata-katanya begitu. Bukannya eta irungna sih kesaha. Kan ibu nu ngadang-ngadang oge gitu ya. Jadi seperti itu hipnosis itu. Ketimbang apalagi ketika nakal, misalnya, maneh teh, tadi ya, kan kita kadang-kadang suka lepas kontrol. Sebelum kita marah, kita setting dulu. Nah, setting dulu pola pikir kita. Jangan-jangan yang merusak mental anak sehingga menjadi tidak hebat adalah orang tua sendiri. Ya. Kemudian contoh yang kedua, hipnosis itu adalah pagi-pagi Bunda kan suka riweunya. Masa kemudian mau ke kober, sekarang hipnoparenting, dandan dulu, mandi ya, pakai lipstik, pakai bedak dan sebagainya. Kalau setrika dulu dan sebagainya. Ibu, hari bapak nih, cing atuh pas sekalian riweuh mata. Nah, rudet dah bapak-bapak dia pakai dikit ke. Ini air setiap hari diminum. Ini juga bisa dipraktekkan di sekolah. Jadi misalnya ini berapa mili? 100 mili. Misalnya satu botol 200 mili. Dari mulai masuk sampai pulang lagi air harus sudah habis. Bagaimana caranya habis? Kemudian kalau pada saat berdoa boleh dibuka tutupnya, kemudian berdoa, kemudian diminum. Bunda juga sama, ini air merespon perkataan yang kita dengar. Mun urang rudet, budak sok rudet ya? Betul. Berarti lingkungan kita, nah suasana hati kita tuh gak nyaman. Kita kalau duduk deketan gini, contoh ya, ini contoh aja. Misalnya kita tahu nih, Bunda ini baik atau tidak baik misalnya dipandang orang. Kalau baik kita nyaman deket dia. Karena dalam diri kita itu ada darah, air yang di situ dipengaruhi oleh mindset kita. Kalau mindsetnya negatif, hal yang beda dekat. Betul nggak? Jadi sangat berpengaruh. Makanya kenapa kalau anak remaja yang haid sering berbarengan, kalau yang bareng-bareng, karena memang pengaruhnya. Jadi kalau misalnya beli minum di jalan, ya, yang di asom-asom, itu kenapa Nabi mengatakan harus berdoa dulu? Karena yang diminum itu akan mempengaruhi kita. Fal yang dulu insan ida to'am. Perhatikan apa yang manusia makan, maka akan menjadi seperti itu. Tuangan barangkali orang teh seblak, ciki, gitu kan? Kemudian ada namanya seblak setan. Oh nyalah nukerar itu ya, itu namanya aja makanan setan, dimakan oleh manusia. Coba kumaha pada hebat itu pasti kelakuan sih gak jantan sing saya bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi hipnosis dan parenting itu menjadi hipnoparenting, suatu metode itu cara pemberian sugesti. Contoh, sugesti itu apa coba? Ada yang tahu sugesti?
Sugesti itu keyakinan. Lamun cek urang, kalau kata kita bisa. Kata kita nggak bisa. Seperti tadi kita mau bangun sahur. Ya Allah, saya bisa bangun jam 2, saya mau sholat, mau ibadah, pasti bisa. Kadang-kadang kita pengen pipis saja ke kamar mandi, padahal itu sedang membangunkan. Ya, oke, lanjut, kita lanjut dulu supaya tidak terlalu panjang di sini. Oke, bagaimana pola asuh yang menghipnosis? Nah, kita sering dengar hipnotis ya. Jadi hipnotis itu orangnya, kalau hipnosis itu aktivitasnya. Atau bagaimana kita menjadi seorang orang tua yang bisa menghipnotis anak. Nah sekarang zaman generasi milenial itu orang tua tuh nggak hanya ngasuh tapi harus menjadi coach. Coach itu apa ya? Melatih. Malah orang mah teh sanana HP oge diajarkeun ku barudaknya. Terus orang teh ngalarang-larang ka barudak pada main HP we. Nah padahal sekarang zamannya anak milenial itu hidupnya itu di HP. Tapi kita harus mengarahkan, jangan sampai ya, terjerumus lah ya. Pertama, penerimaan orang tua. Nah, hapunten-hapuntennya kadang-kadang kalau kita hamil, apalagi anak kedua. Anak pertama misalnya perempuan, anak kedua pasti hoyong laki-laki. Ngadu anak kayak laki-laki we. Tidak berdoa hoyong soleh, hoyong pinter, hoyong ke jodoh nanti ulah anak mantan misalnya. Bahaya kan? Bahaya. Tak pernah terpikirkan tidak? Oh semua, alhamdulillah tergaduh mantannya. Ya, jadi kadang-kadang kita esensinya lupa, ya. Pertama, cinta kasih tanpa syarat. Penerimaan itu cinta kasih tanpa syarat. Kadang-kadang kan kita banyak syarat ke anak ya. Dek, sing pinternya kayak kumama dikitu dan sebagainya. Masih bersyarat. Seperti kita beribadah kepada Allah ingin surga. Padahal ibadah itu wajib. Ngasuh anak itu wajib. Karena anak tidak pernah minta dilahirkan dari rahim bunda. Bunda ingin melahirkan anak, tapi anak tidak pernah pesen lahir dari perut bunda. Jadi titipan, makanya anak disebut titipan. Upami dititipan berarti kedah dijagi. Nah, cinta kasih tanpa syarat melalui perhatian yang kuat dan sikap yang penuh kebahagiaan untuk mengasuh anak. Bunda bahagia mengasuh anak. Leres, bahagia, leres. Sekali lagi bahagia. Bahagia. Burudet. Kadang-kadang rudet nanti karena kita tidak menjadi teamwork yang hebat dengan pasangan. Jadi rudet ke suami, rudet ke betul? Oh langsung betul. Kayak suaminya dihipnotis sama ibu. Betul. Bagaimana cara menghipnotis suami? Diusapan. Beres deh. Jangan datang-datang karek datang wajahnya gimana wae. Setong. Cara hipnotis itu seperti itu. Hipnotis itu nanti akan disampaikan. Ya, jadi harus tanpa syarat. Biasanya pagi-pagi itu terjadi kehebohan mau berangkat sekolah. Artinya kita menuntut banyak tapi tidak memperhatikan harapan anak. Anak itu diperhatikan dari mulai bangun, ya kan biasanya kami bangun teh, deh bangun di luar, yuk mama riuh, yuk masak, gitu enggak? Oh enggak? Gimana caranya? Waduh, udah ditanya mau sekolah atau enggak ya? Oh, oke. Kalau bangun. Nah sekarang teknik hipnosis itu adalah sebelum bangun, sebelum bobo. Sebelum bobo. Jadi sebelum bobo itu anak kita itu kan biasanya kalau dulu ada cerita ya, dongeng anak, ya. Sekarang udah masih
riuhnya ada data HP tuh. HP kamu tuh update aduh. Apalagi belum up to date hari ini. Pakai kerudung kuning gitu loh. Ya, itu anak hebat itu nanti akan tergantung kita orang tuanya. Cara hipnosis itu dimulai dari sebelum bobo. Sebelum bobo, anak-anak kita bisikan ke anak atau kita ngaji dekat anak sambil diusahakan. Kemudian pikiran kita bayangkan. Jadi kalau hipnosis itu harus membayangkan sudah terjadi. Misal anak kita ingin jadi, kalau anak biasanya ingin jadi dokter ya, tapi tos agak mantep dokter, kayak jangan YouTuber, kayak Atta Halilintar. Nah, jadi kalau bunda punya, apalagi sudah berkomunikasi dengan anak bahwa anak misalnya ingin jadi insinyur pertanian, tapi kalau anak-anak kan masih jarang ya, kalau anak RH. Sebelum bobo biasa diusap-usap. Karena ngawitan anak-anak sana si bunda emang usapan biasa nama hare gitu ya. Oke. Itu waktu emas untuk anak. Akan terekam di sini. Nanti akan terekam bagaimana biasanya ayah bunda melakukan itu sambil tidur. Jadi diusapan, dede pinter soleh dekat telinganya, telinga kanan. Dede soleh pinter hebat, gitu weh. Dek, anjing sekolahnya kadek, tong ada wakil emak, tong ngerakeun emak. Jadi bingung anak teh. Terus aja anak hebat, anak soleh, anak pinter, gitu kan? Kalau mau jadi hafid, terus baca Al-Quran. Seperti itu. Anak sedang 5 watt. Kalau anak sedang 5 watt, itu nggak akan menolak. Semua masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, oke. Jadi sebelum misalnya gini, Dede nanti bangun jam 5 ya, nanti sholat subuh dengan bunda, karena bunda kangen sholat sama Dede. Jadi bukan perintah, tapi pernyataan apa tadi? Cinta kasih. Contoh, Dede bangun nanti jam 5 ya, kita sholat subuh karena bunda cinta sama Dede. Dede sayang sama Dede. Mama sayang sama Dede. Dan mama senang Dede bisa sholat subuh, bisa berada di surga bersama Dede. Terus aja itu kata-kata itu. Kata-kata itu dulu, ya sebelum tidur. Kemudian pas bangun tidur, sama. Biasanya kan kami bangun tidur tadi, Dede, di mana burung buminanya, kamarnya di mana? Kadang-kadang pakai WK sama anak-anak kita yang udah gede. Padahal di kamar kita, kamar anak pakai WK. Bangun. Nah, hipnosis itu adalah kata-kata yang lembut dan yang kedua adalah sentuhan. Beda kan? Anak-anak yang diperintah dengan sentuhan, dengan teriakan. Begitu ya mungkin di sekolah juga ya. Seperti itu. Kita lanjut. Berarti sebelum teh. Oke, yang masih yang tadi. Jadi kalau secara fisik pelukan ciuman rangkulan. Ingat. Ini tuh mati. Kadang-kadang anak yang sakit atau pasangan kita yang sakit nggak butuh dokter. Cuma butuh ini. Butuh pelukan, ciuman, rangkulan. Coba suami kita sakit. Ke dokter, dokternya istri. Ridho nggak dipeluk ke dokter? Langkahin dulu mayat saya. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu anak dipeluk, karaos bisa. Itu penerimaan. Apapun adanya anaknya. Kenakalan yang disebut kenakalan menurut orang tuanya itu adalah belajar. Tetapi akan dimanai salah kalau oleh kita kalau nggak memahami tentang makna belajar bagaimana. Budak dianggap bangor, padahal yang membuat bangor itu adalah kita, karena kita nggak bisa menggunakannya. Ya, jadi kalau anak panas, demam, dengan ke dokter. Nah, yang dibutuhkan itu adalah pelukan, ciuman itu setiap hari.
Sekarang kalau sudah belajar hipnosis, ayah bunda harus punya tulisan atau catatan checklist. Hari ini saya sudah mencium anak berapa kali? Saya sudah memeluk anak berapa kali? Saya sudah merangkul anak berapa kali? Contoh, anak nakal di sekolah, kata bu guru, Bun, maaf ya, tadi si Dede misalnya merebut mainan temannya sehingga terjadi begini. Yang terjadi di rumah, ayah bunda kalau ingin menjadi anak hebat berarti jangan dipatahkan ketakutannya atau jangan semakin membuat dalam ketakutannya. Kita rangkul kemudian bilang, Dede, mama sayang sama Dede, gitu kan? Mama sayang sama Dede. Oke. Lalu nangis, urun. Kita coba bayangkan, menuju nangis, menuju hoyong, di orang urun. Sehingga nuju ngebut nyanak mobil, direm, mendadak. Gitu kan? Kalau bisa. Kalau enggak kan kebanyakan udah biarkan dia menangis dulu. Diusapan. Pasti dia semakin nangisnya semakin kenceng biasanya. Kita juga kalau nangis ya, kunaon, pugu urang teh keur nangis, nah kunaon, diusapan. Nanti sudah berhenti dia bakal ngomong sendiri. Karena sudah tenang pikirannya. Hipnosis itu adalah menurunkan gelombang otak ke beta. Contoh, hipnosis itu gini. Kalau ayah bunda ingat-ingat kunci yang disimpan, lupa, diingat terus, kan manteng berarti pikirannya. Suka ingat nggak? Di mananya tadi nyimpan kunci, aduh, gitu kan? Toh saya di emutan, tiba-tiba emut ya. Nah itu hipnosis namanya. Jadi menurunkan gelombang otak. Jadi kalau gelombang otak kita dalam keadaan tenang menghadapi anak akan masuk. Ya. Jadi kalau misalnya nyuruh ke warung juga nggak apa-apa. Misalnya Dede lagi apa? Lagi main. Boleh nggak mama minta tolong gitu kan? Tapi itu juga harus dilihat dulu kondisinya. Budak lagi asik atau lagi apa gitu kan nggak enak. Atau kata-katanya mama seneng deh kalau Dede bantuin mama beliin cengeknya ke warung. Beda dengan Dek belikan cengek mama, mau hingga nembel. Beda. Kerasanya juga beda. Si mama orang kenalan atunya ngan disuruh we, apalagi ngasuh ade. Betul nggak? Yang punya ade hari mama senengan nyuruh we, abdi teh ngasuh digaji henteu. Beda, ya. Jadi yang disebut dengan penerimaan orang tua itu kita menerima anak kita itu anak kecil. Yang dunianya dunia anak kecil, bukan orang dewasa. Gak paham kebutuhan kita, tapi kita yang harus paham kebutuhan anak. Kemudian secara verbal yaitu ya pujian, penghargaan, menyatakan hal yang menyenangkan anak. Jadi sebelum berangkat itu, kalau anak ingin di sininya anteng, dipeluk dulu, dicium dulu, didoakan, ditiupkan karena embun-embunan anak, termasuk kepada suami. Ya, suka gitu? Ongkos cina suami teh nanti di jalan jangan melirik kanan kiri sama yang herang-herang. Nah, ada di luar mah glowing, ada di lebat mah. Ya, karena krem malam dan krem paginya ya belum dibersihkan. Jadi sama dibacakan surat Falaq Binas, Al-Fatihah, diusap. Suami saya juga saya setiap hari begitu. Bukan godaan dari perempuan aja, godaan di jalan, kumaha lamun puihna, tinggal nama. Kan? Kita nggak tahu. Ya, kurang teker ke suami. Gitu kan? Tiba-tiba yang datang adalah jasadnya. Kita kan nggak tahu. Jangan sok tahu gitu. Ya, seperti itu. Lanjut. Jadi menerima anak. Saku maha bangorna istilah anak itu adalah anak kita. Tanggung jawab kita. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi anak hebat, tadi yang pertama adalah
penerimaan, nerima anak. Ya. Yang kedua, temukan kecerdasan anak. Ada yang sudah tahu belum kecerdasan anak? Di sini ada multiple intelligence. Ini mahasiswa saya dulu pernah belajar dalam psikologi perkembangan ya. Jadi anak itu, nah terutama di usia dini, kita akan melihat dari 8 kompetensi ini, 8 kecerdasan ini. Ayah anak anu resep we nyarios. Eta teh kecil dasar. Udah kabin mampu nyarios we teureun. Aduh itu teh coba ajarkan menjadi seorang public speaking, bener. Keren. Lihat potensinya ada enggak? Gitu. Ya. Kemudian ada yang logika matematika, resep karena matematik ngitung we. Karena uang jajan oge dihitung. Mah abi pokoknya kena 6.000 kan minggu kemarin henteu. Ya gak gitu juga sih, cuman maksudnya anak itu memiliki potensi yang 8 ini menurut Howard Gardner itu. Jadi jangan dilihat anak dari satu sisi. Sekolah juga harusnya begitu. Anak itu memiliki kecerdasan 8 macam ini. Nanti dominannya ada di mana, itu yang difasilitasi. Sekarang itu kan banyak orang tua menyamakan anak kita dengan anak orang lain. Lu anak orang lain mah geuningan pinter kapayun, pede, naik kamar. Lu anak abdi mah hanya disuruh ngomong hese. Coba cari. Nanti dibantu oleh sekolah. Orang tua harus bertanya ke sekolah. Bu guru atau Pak Kepala, bakatnya di sini apa? Atau biasanya ada orang dari sekolah kan? Nah, yang dikembangkan itu adalah kecerdasan yang dominan. Sebab kalau kita punya harapan anak kita pengennya seorang public speaking, gaya nyarioskan orang sepasat ninggalin nyariosnya. Tapi sebetulnya ada yang lebih hebat, misalnya biasanya orang yang interpersonal. Nah ini ya, oke. Ini intrapersonal. Intrapersonal itu anaknya ciri-cirinya pendiam. Dia kurang gaul. Nah mungkin nanti sekolah juga sama harus mengkategorikan anak-anak ini ada di mana. Maka potensi itu yang harus dikembangkan. Nah biasanya kalau yang intrapersonal anaknya yang pendiam, kalau bergaul itu agak malas gitu ya. Bukan nggak mau gaul. Justru dia itu kebanyakan anak yang seperti itu orang-orang lingkungannya adalah potensial, bagus. Ketimbang anak yang interpersonal, gaul nanti sama sahawae. Tapi kamu tos rasa kahiji atau seeta, nanti itu berubah menjadi kepribadian kita juga sama. Ya. Nah, ya kalau interpersonal anak itu biasanya senang membuat lagu. Jadi membuat karya-karya yang orang lain tuh nggak tahu, padahal di balik itu semuanya anak kita tuh hebat. Ya, jangan sampai karena misalnya anak kita tidak suka matematika, dileskeun matematika, terbiasa ngojay gitu ya, dileskeun ngojay. Lihat dulu potensinya, kalau mau dileskan boleh, hanya untuk mengenalkan saja, tetapi tidak menjadi dominan. Lanjut, nanti ini mungkin secara khusus terakhir. Oh ini sudah ya, jadi ini yang tadi disebutkan dengan bahwa anak itu di dalam belahan otaknya itu ada otak kanan, otak kiri, sama. Jadi kalau otak kiri biasanya anaknya lebih cenderung pendiam. Kalau putra bunda ada yang cenderung pendiam, logis, realistis, orangnya teh selalu lamun aya yang nonton protes. Nah itu biasanya ciri-ciri otak kiri kecerdasannya. Kecerdasannya mama kieu dan sebagainya otak kiri. Praktis, urutan detail, anaknya teh kudu rapi, nah itu otak kiri. Ya. Nah, kemudian to the point, laksana dan gampang stres. Nah, kita juga sama. Kalau kita memiliki otak kiri, lebih dominan otak kiri, kita cepat stres. Berbeda dengan orang yang otak kanan. Nah, kalau yang otak kanan itu tadi anaknya yang senang musik, senang seni-seni lah pokoknya namanya,
suka seni, tidak suka urutan, bicara sambil beraya biasa nama resep membalatak, barudak membalatak kayak otak anak. Lihat aja kamarnya, kehidupannya sehari-hari dia belatak nggak, susah diatur nggak, ini otak anak. Tapi lamun anak anu siga punten kokoloten, rajin, urutan, itu biasanya otak kiri. Ini kecerdasannya, beda. Iya, bisa diatur, ya bisa diatur. Ya, oke. Penuh ide baru, tidak mudah stres, tapi tidak mudah stres anak kita karena easy going. Yang dicarikan kemana oke sama kita, orang tuanya santai. Ya, oke. Terakhir sekali adalah terakhir teh. Lanjut. Nah, ciptakan suasana nyaman. Semuanya aja deh, bukan? Oke. Belum. Nah, jadi yang ketiga kuncinya adalah hipnosis. Jadi hipnosis itu adalah mensugesti ya, memberi keyakinan. Kamu bisa, kamu hebat. Nah, pertama bagaimana mensugesti ciptakan suasana nyaman. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, berarti perkataan kita harus bisa diterima dengan nyaman. Kalau kira-kira menyakitkan, jangan. Ya. Nah, jadi harus ciptakan suasana nyaman. Karena ternyata di sini ada gambar belahan otak itu, ada belahan pikiran. Pikiran itu ada ya, kalau tidak diatur dari awal susah. Tapi kalau diatur dari awal, misalnya disimpan hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini. Tapi kalau tidak begitu, misalnya, kan nanti sambil belajar juga di rumah. Senin tulisannya Senin, bajunya ini. Selasa bajunya ini, Rabu bajunya ini, dan sebagainya. Tapi itu yang melakukan adalah kita. Jadi anak akan tergantung pada kita. Tapi ketika anak misalnya sekarang harusnya baju ini, inginnya baju ini, berhasil sama kita dipaksa nepi ke budak dijembel, nangis dan sebagainya, berhasil pakai baju kita. Nyaman enggak? Enggak. Pada saat usia dini seperti ini, parenting dilakukan bersama-sama sekolah dengan keluarga. Bilang bundanya, Bu atau Pak Kepala, hari ini Dede maunya pakai baju itu. Kan nyaman? Nyaman nggak? Kadang-kadang anak kalau bukan sekolah, baju biru, kabawahan ungu, gitu ya, kerudung naon dan sebagainya. Tapi kita mah kan serasinya beda. Ini kuning, kan ya kuning, hitam dan sebagainya. Mungkin anak nggak seperti itu. Mungkin bisa dirubah, tetapi hatinya luka. Anak bisa menjadi orang hebat, tetapi nggak nyaman. Kenapa? Karena takut. Kenapa banyak orang pintar stres? Karena bukan keinginan dirinya, karena keinginan orang tua. Budak teh hoyong juara, hoyong hebat di sekolah, tapi tidak nyaman. Jadi kunci hipnosis itu adalah nyaman. Bagaimana cara membuat anak nyaman tadi? Dengan penerimaan, dengan kata-kata yang baik, dengan rangkulan, ciuman dan sebagainya. Yang kedua, pastikan anak siap menerima nasihat. Kalau dinasehati, tapi yang dinasehati juga nggak apa-apa. Kalau setiap hari kita mengatakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, beri kalimat positif saat anak masuk gelombang theta. Nah, gelombang theta itu adalah saat anak 5 waktu. Nah, nanti bisa dipraktekkan di sekolah, lamun anak belajar, terus ketinggalan ditunduk-tunduk gitu. Nah, tunduk-tunduk, gurunya bilang aja, Dede hebat, Dede pinter, gitu aja. Hebat, juara. Juara itu bukan selalu harus ranking, tapi kepercayaan diri dan sebagainya. Ayah bunda juga sama begitu. Pada saat anak misalnya mau tidur, bangun tidur, kemudian dia lagi asik main gadget atau lagi asik aja, lagi asik itu gelombangnya terkembang. Ya, terus sampaikan sugesti dengan suara yang lembut, eta lembut mengesep. Agorowo agak suara. Jadi parenting itu memang mengajarkan kita untuk jangan dulu mengharapkan sesuatu yang baik kepada anak kalau kitanya belum. Jadi harus yes,
gaya, oh yes, bukan berarti yes lembut, enggak, maksudnya kita itu udah nggak bisa. Jadi kalau mau ngomong ke anak itu, aduh hati-hati ya, takut menyinggung perkataan kita. Ya, kemudian lakukan secara berulang-ulang. Nah ini supaya masuk tembus ke pikiran bahwa ya, nah seperti itu. Jadi kita harus menjadi figur otoritas. Figur otoritas itu adalah ahli dalam melakukan hypnoparenting ini. Kalau kita mengasuh anak kita dengan kayak gaya pengasuhan nenek atau ibu kita, itu beda. Ya, lebih nurut ke siapa? Ke nenek. Kenapa? Kenapa? Karena ini semuanya nyaman. Betul nggak? Nyaman sama nenek mah. Tapi kalau sama ibu, ya karena nggak nerima anak gitu. Anak tadi anggap belum ngerti, padahal kita yang harus mengerti. Kan udah hanya 5 tahun. Itu waktu emas, golden age. 5 tahun itu, 5 tahun pertama lahir sampai usia 5 tahun itu adalah saatnya kita menanamkan pikiran-pikiran yang positif kepada anak. Kamu hebat, kamu percaya diri, kamu kuat, kamu sehat. Ya, nah seperti itu. Jadi figur otoritas itu adalah orang yang dipercaya. Bagaimana anak bisa percaya kepada kita kalau kita tidak memposisikan diri sebagai orang tua yang hebat. Nah mungkin begitu ya. Dan termasuk terakhir, kalau misalnya anak lebih nurut ke guru di sekolah karena guru menjadi figur otoritas gitu ya. Jadi kan biasanya kalau anak badernya bandel, kalau di rumah udah mana atau nabi naon gitunya, ya sadar ada kiraan saya sering mendengar. Kalau saya paling gak tega marahin anak, karena dulu ibu saya orang tarung anaknya 7, jadi nyari osna teh ibu ka bobo mereka bobo deui bingung segala tadi dia. Sekarang saya nggak mau anak saya seperti itu. Buktikan bahwa bunda adalah orang tua yang hebat. Nah ya, jadi kalau di rumah anak melakukan sesuatu yang salah kan biasanya kita nggak tahan dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah nggak apa-apa, pintar, hebat, gitu kan? Nah berarti kita gitu ayah bunda oke di bumi, gitu ya. Mungkin sekian terakhir saya selain terakhir. Nah ini, saya kuliah PKI inginnya anak jadi tahfidz, tapi ternyata nggak bisa. Anaknya senang di seni dan musik. Ternyata keinginan kita orang tua belum tentu sama. Suami saya PKI, pendidikan agama Islam, kan idealnya teh tahfidz ya, apa hitobah dan sebagainya. Tapi ternyata lebih kental di seni dan olahraga. Tapi sekarang alfa itu kebanyakan kayaknya seperti itu. Gitu. Jadi apapun yang mau mereka lakukan, kita harus menjadi orang tua yang yes. Ya, yes I can. Semuanya. Yes I can. Sekali lagi. Yes, I can. Sekali lagi. Yes, I can. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Jeddah Helen Kasiran atas demonya. Ada 2 pertanyaan mungkin ya, untuk memastikan aja. Berarti saat memberikan hypnoparenting itu adalah saat anak sebelum tidur, bangun tidur, dan saat dia dalam kondisi rileks mungkin ya Bu ya. Tadi kan bayangannya kondisi rileks itu saat anak main gadget gitu ya, bagaimana? Nah, kalau kaitannya dengan gadget, berarti bisa jadi hypnoparenting ini bisa mengurangi kecanduan anak kepada gadget juga ya Bu ya. Nah, jadi apa namanya tuh, seberapa besar dampak dari hypnoparenting ini untuk menurunkan angka kecanduan gadget pada anak?
Itu yang pertama. Terus yang kedua ibu, ini kan tadi dijelaskan golden age ya, 0 sampai 5 tahun no parenting. Nah, bagaimana nih jika ibu dari kemarin juga ngerjain no parenting, sedangkan anaknya udah lewat 5 tahun. Nah, ya pasti dilakukan ya Bu ya. Tapi angka keberhasilannya masih apa ya, berapa persen segitu ya, sehingga kita nggak patah semangat gitu. Begitu aja paling pertanyaan. Ya Bunda, siapa namanya? Bunda Yeni, oke. Pertama, seberapa efektif ya hipnoparenting ini? Kalau menurut saya sangat efektif. Berapapun usianya. Saya dulu itu sakit-sakitan dari zaman lahir, kata mama saya. Ke dokter tos rupi-rupi, alternatif tos segala rupi. Ternyata ketika dipraktekkan terus-menerus, nah kalau kita gali di pikiran bawah sadar kita, ini ternyata banyak perkataan orang tua yang harus dibuang. Membuat mindset kita kan misalnya, kamu mah ada keringan, geus cicing di imah pun tadi kasar misalnya. Maka pikirannya akan membuat dia harus diem di rumah dan sakit. Makanya tadi harus menggunakan kata-kata positif. Kita sering mendengar kan ya, katanya kalau ke anak itu jangan banyak mengatakan tidak. Betul ya? Itu betul. Untuk hal-hal tertentu. Contoh, tong hujanan wae atau di sekolah tong garaneng baru dah. Maka yang tersimpan adalah garandeng, karena bingung tong garandeng terus ngapain kan gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya positif, anak-anak terus dengan suara yang lembut, kan harus dalam keadaan tenang. Anak-anak duduk yang manis ya sayang. Beda dengan baru dah. Beda ya? Cing atau cari-cing, beda. Maka di rumah juga sekarang, meskipun lebih dari 5 tahun, terus praktekkan. Karena pengasuhan itu sebetulnya bukan 0 sampai 5, tapi sepanjang hidup. Saya juga menjadi pemateri itu bukan berarti sudah menjadi hebat, tetapi terus berusaha untuk menjadi orang tua yang hebat. Manfaatkan identitas kita sebagai ibu yang baik. Dihadiri, anak akan mengenang kebaikan kita dan anak akan melakukan kebaikan-kebaikan itu dari doa-doanya kepada kita. Jadi jangan berharap ini abi mah ngalahirkeun budak teh ambil budak mungkin bisa ngarawat abi geus kolot. Berarti orang punya harapan ripuh mungkin geus kolot. Betul nggak? Jadi jangan punya pikiran begitu. Orang sampai tua itu sehat. Jadi pikiran kita itu akan membuat kenyataan. Nah, jadi nanti setiap melihat anak kita, misalnya anak kita pulang, tatap matanya, peluk, dicium, gitu kan, anak nyaman, dia akan ngomong sesuatu. Coba bisikan di telinganya, anak hebat, anak pintar dan sebagainya. Itu teknik hipnoparenting itu terus dilakukan seperti itu. Meskipun anak saya laki-laki semuanya, ada yang sudah beres kuliah, ada yang sedang kuliah dan mau kuliah, tiga-tiganya laki-laki, peluk cium itu setiap hari. Sama suami apalagi. Karena kalau suami nggak begitu, kok malah peluk cium batur, kan nggak mau. Karena di luar lebih glowing katanya tadi. Betul nggak? Ini hipnoparenting Bunda. Kita selama ini merasa capek. Kenapa? Karena nggak menghipnosis. Kita nggak punya metodenya. Taunya ngasuh itu kayak orang tua aja dulu kayak gitu. Belum tentu benar. Karena yang dihadapi anak sekarang anak milenial, nggak suka diatur sekarang. Tapi tadi potensinya diarahkan ke mana? Nah, 0 sampai 5 tahun itu adalah tadi yang disebut dengan 0 sampai 5 tahun itu adalah
pikiran bawah sadarnya itu di tengahnya itu ada yang disebut dengan critical area. Anak kalau disuruh 0 sampai 5 tahun belum membantah, jadi masuk semuanya. Kata-kata kita semuanya masuk karena critical areanya belum berfungsi kencang, apalagi masih dalam rahim. Kenapa harus sering mengatakan hal yang baik, ngaji, ya, zikir, sholawat, masuk semuanya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, itu critical areanya. Makanya banyak terjadi generasi trots usia 5 tahun itu, usia membangkang, karena fungsinya sudah, otaknya sudah berfungsi. Dia nggak mau lagi diatur-atur. Nah, ya, jadi di sekolah, di rumah, program-program itu harus sinkron. Di sekolah misalnya mengajarkan surat, pokoknya kurikulumnya juz 30 surat An-Naba. Nanti orang tua juga harus mengulang, mau nggak mau kalau rempong kedah. Karena parenting itu bersama-sama, bukan menyerahkan dari rumah ke sekolah. Guru-guru jadi pasti gurunya capek, orang tua juga sama capek. Kenapa? Karena hanya bisa berharap tapi tidak bisa melakukan. Jadi harus bersama-sama gitu. Karena parenting itu bersama-sama, termasuk tapi sebetulnya lingkungan. Kan sekarang itu lingkungan, sekolah-sekolah, orang tua. Betul nggak? Coba lingkungan kita mal-mal ya, buka di jam-jam sekolah, menerima anak sekolah berseragam. Kan harusnya tidak begitu. Ya, sekarang doakan saja pemerintah yang ada itu, misalnya kita mau posting sesuatu, ingat yang baik. Gitu kan? Nah, kalau anak sekarang kurang percaya diri nih, kita posting anak kegiatan sehari-hari yang positif ya. Sekarang banyak anak-anak yang jadi kreator, konten kreator ya, karena ibunya kreatif. Ya, atau kegiatan sehari-hari yang memberikan motivasi, inspirasi, bukan harudet yang diposting teh. Nanti karena ya intinya setiap mindset kita yang negatif maka akan mengundang hal-hal yang negatif. Jadi hipnosis itu adalah hal-hal yang positif. Berapapun usianya, termasuk suami kita bisa dihipnosis. Bisa. Suami saya kan kalau misalnya ngorok ya, kita kan terganggu kalau ngorok ya, rudet gitu. Padahal rudet nanti harus ngorok, nauncing. Kayaknya kumulatif. Ngambil baju, warna. Tapi tadi ungkapkan. Kadang-kadang tidak diungkapkan. Tak cerai. Nah, cara beres. Atau mandi, andukna di mana wae. Ya, kadang-kadang kita ngawek-wek, mual berhasil untuk rapi. Tapi tadi harus dalam keadaan tenang. Kapan tenangnya? Pada saat gelombang beta. Jadi pas mau tidur, nanti anduknya rapi ya. Gitu kan? Anak juga sama. Itu cara hipnosis yang paling ampuh. Suami paling gak suka diceramahi, jangan. Jadi harus saat suami atau anak siap menerima nasihat. Siap itu kalau kitanya sudah Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan sih. Nah kadang-kadang kita nasihat tuh asa pangleresna ya, pemikah anak-anak gitu. Abang lebih tua, padahal tua belum tentu dewasa. Betul nggak? Ya. Mungkin itu ya. Jadi untuk masalah kecanduan gadget ya, itu bisa. Bahkan misalnya terapi kecanduan rokok. Ibu bidan kan? Sekarang ada hypnobirthing ya. Jadi melahirkan dengan teori hipnosis. Ada kan? Jadi cuma tiup-tiup, gitu kan? Sehat, kuat, gitu kan? Bisa, gitu kan? Ayo terus sekali, aduh, kuat, itu kuat. Ya, ternyata bisa. Saya lihat ada di IG, di FB ada sekarang hypnobirthing ya. Termasuk Dewi Huges tuh. Dewi Huges tahu? Yang dulunya gemuk sekali, sekarang langsing itu pakai slimming. Kenapa pakai obat apapun, obat langsing gampang. Kalau pikiran kita cuma
cuma ingin langsing tapi tidak melakukan yang dikerjakan oleh otak. Jadi otak, mindset kuncinya. Gitu. Saya juga sekarang sedang menangani hypnosleeping. Saya coba, masih gadis, jadi dia minder, belum mau menikah karena badannya terlalu besar. Jadi sedang mencoba saya. Mahasiswa kalau konsultasi dengan saya gratis, termasuk berhenti merokok apa saya karena ingin mencoba ilmu saya ya. Saya coba. Nah, jadi Bunda juga harus sekarang harus menjadi coaching, bukan lagi pembimbing, bukan lagi pendidik, tapi harus menjadi coaching di zaman milenial ini. Karena pengaruh dari luar itu banyak sekali. Kuncinya adalah orang tua. Mungkin masalah kita adalah suami karena kita bukan menjadi tim yang baik. Kuncinya adalah Bunda. Bagaimana anak-anak nyaman sama Bunda, menjadi figur otoritas dan sebagainya. Gitu ya? Nah, mungkin seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya bagaimana sugesti anak pada usia SD 10 tahun biar menurut atau itu apa namanya biar dia itu kalau jauh dari kita mindsetnya itu baik istilahnya kita nggak selalu masuk dia terus kan Terima kasih. Berdoa itu sugesti positif. Contohnya doa ke anak-anak itu kan Robbana apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Putra kita Bunda Hasna putranya berapa? 3 ya. Kalau kita mau mendoakan anak kita, kita harus spesifik. Misalnya kita doakan ke nomor 1 dulu, misalnya ya, nomor 1 dulu. Kan setiap anak itu permasalahannya berbeda, kepribadiannya berbeda, semuanya beda lah pokoknya ya, sifatnya berbeda. Robbana hablana, kalau lagi berdoa, hablana robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, dzurriyyat itu kan anak-anak. Kalau kita mau berdoa, sebutkan dulu misalnya spesifik yang nomor 1. Misalnya nomor 1 namanya siapa? Nisa. Nomor 1 Nisa misalnya ya. Nisa Sabia. Nisa Sabia. Nisa. Baik. Kita bayangkan Nisa pertama adalah tadi penerimaan. Kita terima Nisa. Jangan-jangan selama ini Nisa itu nggak ada di hati kita. Bahwa anak teh rudet kasih Nisa teh. Piamakeun budak teh. Ya enggak? Misalnya Nisa. Tapi kalau belum, terus bayangkan wajahnya ketika melahirkan dia, ketika nyusuin dia, ketika dia sakit. Bayangkan, itu penerimaan dulu. Penerimaan dulu. Sebutkan nama lengkapnya, misalnya Nisa Khairul Nisa. Ya, misalnya misalnya. Pertama penerimaan dulu, kelemahannya, kehebatannya, gitu kan? Terus aja dibayangkan waj'alna min dzurriyyatina. Kemudian kalau anak kita nggak percaya diri atau nakal, misalnya, misal ini contoh aja, nakal, maka bayangkan anak kita menjadi anak yang baik. Bayangkan di sekolah anak kita Nisa itu duduk di sekolah, melihat ibu gurunya belajar. Jadi kalau hipnosis itu melibatkan semua emosi, melibatkan semua gambaran, melibatkan semua harapan. Kenapa doa kita seperti gak dikabul? Karena gak masuk kayak gitu, gak menghipnosis. Gitu, ya. Kalau di Jepang ada namanya kekeibo namanya. Menghipnotis duit masuk karena dompet. Mau ilmunya? Pasti mau. Dihipnotis. Caranya kalau kita, ya, mengeluarkan
uang 100, maka kita sambil berdoa, semoga uang yang 100 kembali lagi ke dompet beserta teman-teman. Dan bayangkan itu semuanya masuk. Berarti ketika mendoakan anak juga itu kepercayaan, tapi ternyata itu dihipnotis. Contoh, saya misalnya dari pertama masuk ke sini, misalnya ada seseorang yang saya suka atau seseorang yang ya pokoknya kita katakan aja sesuatu dalam diri kita, duh ibu itu sing bager, ibu itu sing bager, terus sing bager. Nah itu kepada anak itu bisa. Jadi bayangkan namanya, kemudian kita terima semua kelemahan anak, karena kelemahan anak adalah kekurangan kita. Bayangkan, terima, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah menerima anak saya. Apalagi muternya kalau ada anak yang spesial. Terima semua, terima semua. Ya, terima. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah kemudian, karena kita berdoa setelah sholat subuh, misalnya biasanya setelah sholat subuh atau tahajud, kita simpen air di sini. Air ini menjadi doa kita. Kemudian ini kasihkan ke anak kalau anak mau minum. Maksudnya minumnya dari air yang sudah kita letakkan. Kan kita banyak ya terapi air yang minta ke kiai-kiai, padahal lebih matuh kita. Ini benar. Air yang kita doa, ketika kita berdoa, kemudian ada nama anak kita sebut di situ, itu matuh. Kasihkan aja. Jadi nurani atau batin orang tua dengan anak itu sejauh apapun nyambung. Saya pernah menghipnotis anak saya di kosan karena takut sholat subuhnya kesiangan, dan saya yakin dia selalu kesiangan. Ternyata setelah saya hipnotis coba, dia bisa sholat subuh tepat waktu dengan cara-cara itu tadi. Ya Allah, Tuhana misalnya lazadinan sholat subuhnya tepat. Tapi bayangkan soal ketika dia bangun, ketika dia wudhu, ketika dia mengambil tempat sajadah, nampakkan sajadah, dia sholat kekereman menuju makna bayangkan itu hanya itu sejauh apapun bisa. Jadi termasuk suami juga bisa. Tapi itu nggak bisa sekali. Harus terus menerus. Bisa. Gitu. Ya. Jadi ibu itu, aduh mulia sekali mendoakan kebaikan setiap hari. Ya, mungkin begitu ya. Oke, nanti dilengkapi. Nah ya, makanya saya belinya yang begini 150 gitu, cuma jajan semuanya begini. Memberi sedekah pasti jajaran Bang Payuna. Sekali-kali coba, makanya ada apa namanya Ustadz Mansur ya. Nah sedekah, tapi sekarang bermasalah itu walau alam. Cuman maksudnya setiap kita mengeluarkan uang mau sedekah, kita coba ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, misalnya keluarkan ya, nah keluarkan. Kemudian kita bilang ke uang, gitu ya. Bilang ke uang. Apa namanya? Uang saya keluarkan kamu, gitu kan? Kemudian undang lagi teman-teman kamu sebanyak mungkin ke dompet saya. Kalau kita punya kebutuhan, misalnya yang bayar utang, misalnya 5 juta, ya kita kan punya utang 1 juta. Ketika bersedekah kita bilang. Atau kita misalkan keluarkan uang ini semuanya, bilang ke uang saya sedekah ini lillahi ta'ala dan undang lagi 1 juta untuk bayar utang saya. Ada ya uangnya. Jadi seperti itu. Menghipnosis memang semuanya harus dibilang. Makanya kalau yang jualan dunia Mas Mayor sampai dikit. Nah, singlaris itu hipnosis sebetulnya. Sugesti, hipnosis itu kan sugesti. Dikit-dikit. Singlaris, itu kan? Mas Aris. Sugesti. Dan kalau ini kan ada mukanya ya, ada muka di 50.000 juga ada. Semua menghadap sama kesana, seperti itu. Jadi kita tuh memang menyayangi semua yang ada di lingkungan kita. Jadi mereka menyayangi kita.
Lamun negatif, jauh-jauh. Makanya saya juga di fakultas nggak pernah bergaul dengan dosen-dosen yang julid, kan ayo aja. Nah, kalau pemimpin pemimpin itu berarti sekarang harus sama-sama saling memberikan energi positif. Karena ini satu keluarga dan di sini energinya semuanya harus positif. Nah, itu ya. Jadi intinya semuanya dibuat pengaruh sugesti. Kalau Bunda makan beli sehat lain nih sama kepala, jadi tidak terlalu hari-hari karena sering sakit, jadi harus sehat saya bisa. Nah, ketika teteh ngasih jadwal hari ini, saya kekhawatiran ada ya, ini pas takut sakit dulu. Saya bisa. Tanggal cantik sekarang. Iya. Bulan 2. Ini luar biasa. Udah belajar sejarah. Tapi kalau yang prakteknya nggak ada yang di sini ya? Nggak ada ya? Yang PPL. Ya? Oh iya betul.